Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas materi tentang ringkasan data numerik ya. Nah, di situ ada yang namanya rata-rata, median, modus itu ya. Dan juga ada namanya standar deviasi sama variansi. Nah, kemarin kita bahas ringkasan data numerik untuk data tunggal namanya. Jadi kemarin kita bahas yang data tunggalnya data satuan ya. Nah, kali ini kita akan bahas yang kita bahas itu sama, yaitu tapi untuk data kelompok. Karena data kelompok, maka yang kita bahas hanya nilai sentral saja atau nilai tengah saja, yaitu rata-rata, median, modus. Karena untuk ringkasan data yang sebaran, yang apa namanya, variansi sama standar deviasi data kelompok akan susah dilakukan perhitungannya. Jadi kita bahas cuma yang data tengah, nilai sentral ya. Oke, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan apa itu bedanya data tunggal sama data kelompok. Secara sederhana, simpelnya adalah data tunggal itu bentuknya seperti ini ya. Kemarin kita bahas, ya udah data tunggal cuma 25, 52, 65 dan seterusnya. Ini namanya data tunggal. Nah, sedangkan data kelompok itu seperti ini. Jadi data sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelas, ya. Ini contohnya beberapa kelas, dan di situ ada jumlahnya. Ini namanya data kelompok. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari nilai rata-rata, median, sama modus dari data kelompok ini. Kalau data tunggal kan kemarin kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas bagaimana mencari nilai rata-rata, median, modus. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata, median, modus untuk data kelompok. Nah, jelas ya, cukup jelas untuk bentuknya seperti ini. Nah, rumusnya adalah ini, ada beberapa rumus. Untuk rata-rata seperti ini ya. Jadi kita mencari nilai tengahnya ya. Jadi nanti dari setiap kelompok kita nyari nilai tengahnya, rataan hitung di tengah-tengahnya, baru kita kalikan dengan frekuensi atau jumlahnya kalau di sini ya. Di sini jumlahnya. Kemudian ini ya jumlahnya. Kemudian kita kalikan dan kita bagi dengan jumlah total. Nanti saya akan coba membahas contohnya ya, agar lebih mudah dipahami kan biasanya menggunakan contoh. Kemudian yang kedua median. Nah, median ini nanti rumusnya agak panjang ya. Jadi menggunakan tepi bawah. Jadi dalam kelas, dalam setiap kelompok, dari data berkelompok, dari setiap kelas, itu ada yang namanya tepi bawah, ada yang namanya tepi atas. Nanti akan saya coba jelaskan. Dan namanya median ya nilai tengah ya. Nilai tengah berarti nanti kita bahas menggunakan jumlah keseluruhan dibagi 2. Nanti dicari dulu mana kelas yang memuat mediannya itu di mana. Ya, nanti akan kita lakukan ya. Kemudian modus, modus sudah jelas ya nilai yang terbanyak atau yang paling sering muncul. Nah, di sini dalam menentukan kelasnya, ya kita cari yang paling banyak aja jumlahnya. Kemudian kita cari modusnya dengan rumus seperti ini. Nanti dia dikurangi dengan yang atasnya dan yang bawahnya. Oke, mungkin cukup ini ya. Ini rumus. Kita hari ini cuma bahas ini aja. Rumusnya rata-rata, median, modus untuk data berkelompok. Selanjutnya, kita langsung contoh soal. Misalkan di sini saya punya data nilai sebagai berikut nih ya. Ada 31 sampai 40, ini ada 3 orang, 41 50 sampai 50 ada 5, 51 60 ada 10 dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk membuat ringkasan numerik dari data ini ya, dari data ini. Nah, yang pertama kita mencari rata-rata. Ini saya tulis lagi nih ya. Jadi caranya kalau dalam mencari rata-rata, ini masih mencari rata-rata ya. Ditulis lagi tabelnya. Kemudian ditambah 2 kolom di sampingnya. Ditulis dengan XI. XI itu adalah nilai tengah dari nilai setiap kelas ya atau rata-ratanya. Dan tambah kolom
tambah baris yang paling bawah, nanti diisi dengan total, nanti diisi dengan total di frekuensi dan FIX ini. Yang pertama adalah kita mencari nilai tengah ya. Nah, pulpen. Nilai tengah, nilai dari sini itu gampangnya seperti ini ya. Ini nilainya 31, ini nilainya 40 ya. Berarti XI yang di sini ini itu adalah 31 ditambah 40 ya, dibagi 2 di rata-rata. Jadi berapa ini? 31 tambah 40, 71 ya. 71 bagi 2 berapa? Oh, 35,5 ya. Bener ya, 35,5 ya. Nah, 35,5. Berarti masukin, oh ini totalnya dulu ya. Ini tulis totalnya dulu. Berarti sini 35,5. Gitu ya. 35,5. Nah, sebelumnya itu tulis dulu totalnya ya, tulis frekuensinya totalnya. Nah, kemudian yang sini itu juga sama ya. Berarti berapa? 41 ditambah 50, berapa 41 tambah 50? 91 dibagi 2. 91 bagi 2, 45,5. Dan ini juga sama nih yang di sini. Berarti berapa nih? 51 tambah 60. 51 tambah 60 itu 111. 111 dibagi 2, jadi 55,5. Jadi nambahnya cuma 10 ya. Dan seterusnya ya, ini 65,5 kan tengah-tengahnya ya. Terus ini 75,5 dan 85,5. Sudah, setelah dapat nilai XI-nya ini, kemudian kita kalikan. Di sini FI. FI itu ini ya, frekuensi ini FI. Salah. Ini belum saya tulis tadi ya, kelupaan nih. Jadi ini FI. FI dikali XI. Berapa nih? Berarti 3 kali 35,5. 3 dikali 35,5. Kalau kalian bingung ya pakai kalkulator juga boleh. Ya, ngitung juga boleh pakai kalkulator. 3 dikali 35,5 ya 106,5 ya. Kemudian 5 dikali 45,5, 227,5. 10 dikali 55,5 ya 555 ya. Kemudian 11 dikali 65,5. Pakai kalkulator lah kalian bingung. Ini dikalikan satu-satu, 8 dikali 75,5, 604, 3 kali 85,5, 256,5. Nah, paham ya? Jadi bagaimana kita memperoleh nilai XI-nya ini ya dengan cara mencari nilai tengahnya ini ya di rata-rata ya, nilai 31 tambah 40. Jadi nanti kalau misal datanya beda lagi ya kalian mesti harus bisa ya nanti mencari nilai XI-nya. Kemudian FIXI ini tinggal dikalikan aja nilai tengahnya tadi dengan jumlahnya atau frekuensinya. Itu nggih. Terus kemudian setelah kita dapat ini, kita total di sini. Total, dijumlah semuanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semuanya ini. Dijumlah kita peroleh hasilnya 2.470. Nah, setelah itu kita hitung nih rata-ratanya. Tadi rata-ratanya, saya tulis lagi nih. Oh, rata-rata ini rumusnya sigma FIXI dibagi sigma FI. Nah, kemarin kita sudah bahas notasi ya, sigma itu artinya jumlah total ya, jumlahannya. Jumlahan dari, nah ini tergantung isinya apa. Nah di sini sigma FIXI berarti jumlahan dari FIXI. Totalnya berapa? Oh totalnya 2470. Terus dibagi sigma FI. FI yang mana? Oh FI ini. Ya, frekuensi. Totalnya berapa? 40. Berarti kita dapat 2470 dibagi 40. Ya, 2470 bagi 40 berapa? Sama dengan 61,75. Nah, ini rata-ratanya. Gitu ya. Kita sudah dapat rata-rata dari datanya itu adalah 61,75. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah median. Ya, median. Bagaimana kita mencari nilai tengah dari data kelompok. Tadi sudah bahas rata-rata. Sudah selesai rata-rata ya. Sekarang median. Nah, kita tulis lagi ya datanya ya. Ini datanya seperti itu tulis. Nah, kemudian kita tambah satu kolom lagi. Kalau tadi XI sekarang kumulatif. Kumulatif itu apa? Kumulatif itu
Ya kumulatif ya, total dari frekuensinya. Jadi gini misalkan, kan yang paling kecil ini 31 sampai 40 ya. Jadi data diurutkan istilahnya. Jadi dari 31 sampai 40 ada berapa? Ada 3. 3 apa? Ya ini 3 ya. Kemudian di sini berarti nilai dari 31 sampai 50 itu berapa? Ya tinggal 3 tambah 5 berapa? 8. Paham, itu namanya kumulatif. Kemudian nilai di sini, berarti berapa nih? 31 sampai 60. 31 sampai 60 berapa jumlahnya? Ya 3 tambah 5 tambah 10. 3 tambah 5 tambah 10, 3 tambah 5, 8, tambah 10, 18. Gitu nggih. Kemudian yang di sini bawahnya kumulatifnya berapa? Berarti nilai dari 31 sampai 70 berapa? Ya, ini kan tadi kan 18 ya, 18 ditambah 11 jadi 29. Kemudian yang di sini tinggal berarti 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 ya. Berarti 29 kan ya, 29 ya, tinggal ditambah 8. 29 tambah 8 berapa? 37. Dan seterusnya ini ya. Berarti di sini ada 40. Jadi nanti kalau kelasnya banyak ya kalian bikinnya seperti itu juga banyak untuk semua kelas ya. Nah, ini namanya kumulatif ya, kumulatif. Nah, selanjutnya median. Median itu apa sih? Nilai tengah. Tadi datanya ada berapa? 40 ya. Datanya 40. Kalau kalian bingung 40 ya lihat di paling bawah ini jumlah datanya ini. Ya. Atau enggak tadi yang di rata-rata kan ada jumlahnya, itu 40. Berarti median itu nilai tengah, berarti kita cari data ke 40 bagi 2 lah, gampangnya seperti itu ya. Kita nyari data ke 20 ya. Kita nyari data ke 20 ya. 20 di mana? Caranya kita lihat di kumulatif. Itu berarti ini data ke berapa nih? 1 sampai 3 ya kan? Berarti ini berapa nih? Setelah 3 berapa? 4 sampai 8. Bingung nggak? Kalau bingung, kenapa kok bisa 4 sampai 8? Intinya gini, kalau kalian paham kemarin waktu data tunggal, itu kan dalam mencari median, itu data diurutkan dulu dari kecil ke besar. Ya kan? Data diurutkan dari kecil ke besar. Setelah itu kita cari nilai tengah-tengahnya kan. Ini juga sama. Data diurutkan dari kecil ke besar. Karena data sudah urut ini ya, data urut. Tapi kan kita nggak tahu nih, data nilai 31 sampai 40 itu jumlahnya 3. Oh, berarti dari data pertama sampai data ketiga itu nilainya 31 sampai 40. Ya. Kalau dijejer-jejerkan, kalau kalian bingung dibuat tunggal itu jejer-jejerkan, ya. Oh, berarti data pertama sampai data ketiga itu ya nilainya antara 31 sampai 40. Kemudian data keempat sampai data ke-8 ya, karena ini 8 kumulatifnya. 4 sampai 8 berarti nilainya 41 sampai 50. Berarti sini berapa? Setelah 8 berapa? 9. Berarti ini data ke-9 sampai 18. Kemudian setelah 18 berapa? Ini 19 sampai 29. Terus kemudian berapa nih setelah 19 ini 30 sampai 37. Nah, ini fungsinya data kumulatif. 37. Kemudian ini 38 sampai 40 ya. Nah, yang kita cari apa? Adalah data ke-20. Data ke-20 di mana? Oh, ini 1 sampai 3 enggak, 4. Oh, di sini nih. Ini ya. Ini data ke-20 di sini. Oh, berarti mediannya di mana? Oh, mediannya di sini. Ini mediannya di sini. Jadi yang kita fokus sekarang adalah kelas median. Nah, ini ya. Jadi ini mencari, kita baru sampai mencari median itu di mana sih kelasnya. Ini ya. Oke. Setelah kita dapat mediannya itu di mana, kita nyari. Ini rumusnya median ya, yaitu titik bawah, ya, titik bawah ditambah setengah kali N, N-nya 40, dikurangi frekuensi kumulatifnya, dikurangi dibagi dengan frekuensi kelas mediannya, baru dikalikan dengan panjang kelas. Nah, kita nyari pertama yaitu titik bawah. Biar enggak.
Timpang tindih saya hapus. Nah, kita nyari titik bawah. Titik bawah itu apa sih? Tadi kita dapat mediannya kelasnya di sini ya, di 61 sampai 70 ini. Nah, titik bawah adalah nilai dari sini yang paling belakang itu 61 di sini ya. 61 sama nilai yang atas yang kelas sebelumnya ini 60. Jadi ini 61, kalau kalian bingung, tak iris all. Oke, ini 61, kelasnya di sini ya, mediannya ya. 61, bawahnya berapa sih? Oh, ini 60 ya. Nah, jadi ini 61 sampai 60, tengah-tengahnya berapa sih? Oh, 65, 60 setengah ya, 60 setengah. Oh, berarti di titik bawahnya kelas ini adalah 60 setengah. Gitu ya. Jadi titik bawah itu tengah-tengah antara yang belakang, yang sini bawah, sama yang atas kelas sebelumnya ya. Jadi nggak mesti jadi 60 setengah ya. Kalau misal jaraknya sini sama ini ya 2 angka ya berarti jadi titik tengah-tengahnya ya 1 angka gitu ya. Kalau di sini 59 berarti kan titik bawahnya jadi 60 gitu ya. Seperti itulah. Intinya titik bawah adalah ya di bawahnya mediannya itu berapa angkanya? 61. Terus dilihat yang atas yang di kelas bawahnya. Kelas bawahnya itu ini 60. 61 sama 60 tengah-tengahnya berapa? 60 setengah. Gitu ya. Itu di bawah. Nah, frekuensi kumulatif itu dilihat di sini. Mediannya kan di sini ya. Dilihat kumulatif atasnya berapa? 18. Nah, ini tuh FK. Ini FK. Ini frekuensi kumulatifnya 18. Oke. FI itu adalah frekuensi median. Ini FI. Jadi FI-nya berapa? 11. Ya, gitu ya. Jadi tergantung nanti mediannya di mana. Jadi kalian harus jeli melihat mediannya itu di kelas mana. Kalau misal salah kalian menentukan mediannya, maka bisa salah semua itu perhitungannya ya. Nah, gitu ya. Kemudian P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas. Panjang kelas itu artinya yaitu dari 61 sampai 70 itu berapa angkanya. Ada berapa ya. Kelasnya itu berapa. Kalau kalian bingung, caranya bukan 70 kurangi 61, tapi dilihat di sini aja nih, 70 kurangi 60. 70 kurangi 60 berapa? 10 ya. Atau di sini 61 kurangi 51. Atau 71 kurangi 61. Ini jaraknya berapa sih antar kelas? Nah, gitu. Jaraknya berapa sih? 40 ke 50, 50, 60. Oh, 10. Berarti P-nya 10. Gitu nggih. Jadi tadi bagaimana kita mencari nilai TB, FK, FI, dan P. Mungkin kalian harusnya sudah paham. Kalau misal bingung, diulang-ulang lagi videonya tadi. Oke, setelah itu kita masukkan semuanya ke rumus ya. TB itu 60 setengah, N-nya itu 40, FK-nya berapa tadi? FK-nya 18, FI-nya 11, dan P-nya 10 dimasukkan semuanya. Nah, setelah itu baru kita hitung. Hitungnya gimana? Ngitungnya ya kita hitung dulu yang sini ya. Hitung sini. Setengah dikali 40 berapa? 20. Udah, yang lainnya tulis lagi. Gitu. Kemudian yang bisa dihitung lagi yang mana? Oh ini, 20 dikurangi 18 berapa? 20 kurangi 18. 2 ya. Kemudian 2 dibagi 11 kali 10. Langsung saja ya kita hitung ini ya. Hitung sini nih, berapa nih? Oh, 1,82. Dari mana? Ya dari kalkulator lah, hitung sendiri ya. 2 dibagi 11 baru dikali 10. Atau 2 kali 10 bagi 11, sama aja. Kemudian tinggal dijumlahkan tuh. Oh, berarti diperoleh ini mediannya adalah 62,32. Seperti itu ya. Semoga nggak bingung kalian ya. Tadi kita peroleh median sama dengan 62,32. Oke, itu tadi median. Sekarang kita nyari nilai paling banyak atau nilai paling sering muncul yaitu modus. Lebih mudah nih ya nyari modus. Kita buat dulu tabelnya seperti ini ya. Modus. Nah, modus itu apa sih? Modus itu adalah data yang terbanyak atau paling sering muncul. Nah, kalian cukup melihat frekuensinya ini aja ya.
Kira-kira di sini yang nilai paling banyak yang mana sih? Yang nilainya paling besar yang mana? Ya jelas ya, ini ya 11 ini ya. Oh, berarti ini modus. Nah, gampang itu ya. Jadi modusnya itu di kelas sini. Nih 61 sampai 70 ya. Oh, nanti berarti bisa Pak ya. Modusnya itu enggak di tengah-tengah. Bisa. Misalkan di sini, misal ya, ini contoh. Yang paling atas nih nilainya 12 misalnya. Berarti modusnya di mana ya Pak? Ya di paling atas. Gitu ya. Itu modus. Nah, kemudian rumusnya apa sih? Ini ya. Jadi modus itu titik bawahnya itu sama kayak tadi yang di median. Kemudian D1 itu adalah selisih antara kelas modus dengan atasnya. Selisihnya berapa? Kemudian D2 itu selisih dengan yang kelas atasnya, ya. D1 selisih dengan kelas bawahnya. Kelas bawah itu maksudnya yang nilainya lebih kecil, bukan yang letaknya atas bawah ya. Ini kelas bawahnya itu 10 ya. Jadi 11 kurangi 10. Kalau D2 itu dengan kelas atas. 11 kali kurangi 8. Kemudian P-nya itu jarak antar kelas seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, kita cari dulu ya, titik bawah. Titik bawah, tadi kelasnya di sini 61 sampai 70, berarti bawahnya berapa? 61 sampai 60, itu tengah-tengahnya berapa? Oh, 60 setengah, gitu. 60 setengah. Kemudian D1. D1 itu tadi sudah saya jelaskan, yaitu selisih antara kelas modus dengan atasnya. Berarti berapa? 11, kelas modusnya 11 ya, dikurangi 10, sama dengan 1. Ya. Kelas modus 11 dikurangi 10, sama dengan 1. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika modusnya itu ada di paling atas? Ya, bagaimana jika modusnya itu di paling atas? Ya nanti ya tinggal dikurangi 0, kan atasnya 0, nggak ada isinya, atau 0 toh. Berarti sekian modusnya dikurangi 0. Itu ya, kalau di atas ini kan kebetulan di tengah-tengah ya. Kemudian D2. D2 itu kelas modus, ini 11 dikurangi di atasnya ya. 11 kurangi 8. 11 kurangi 8 berapa? 3 ya. Nah, 3, berarti keduanya 3. Panjang kelasnya itu tadi sama tadi ya. Jadi 70 ke 80 berapa? 80 90 berapa? Oh, 10. Berarti panjang kelasnya 10. Kemudian kita tinggal masukkan aja ke rumus. TB-nya ganti 60,5, D1-nya ganti angka 1, D2-nya angka 3, P-nya diganti angka 10. Itu ya. Ini ya. Nah, caranya hitung-hitung dulu yang gampang dihitung lah. Yang gampang dihitung yang bawah. Ini 1 tambah 3 berapa? 4 ya. 1 tambah 3 4. Kemudian dihitung nih 1/4 dikali 10. 1/4 kali 10 ya 2,5 ya. 60 tambah 60 setengah tambah 2 setengah. 60 setengah tambah 2 setengah berapa? 63. Berarti kita peroleh modus dari data ini adalah 63. Gampang ya. Untuk kali ini kita nggak bahas dengan Excel karena yang nggak ada rumus khusus untuk data kelompok ya. Nggak ada rumus khusus untuk mencari nilai tengah ya, nilai tengah atau nilai rata-rata, median, modus untuk data berkelompok. Entah ya, entah mungkin saya nggak tahu ya, mungkin nggak tahu ternyata mungkin misal ada, oh ada sebenarnya Pak di Excel ada rumus khusus seperti ini ya, itu saya belum dapat informasinya, bisa jadi seperti itu atau memang nggak ada, saya nggak tahu nih. Jadi mungkin kita bahas hari ini sampai di sini aja dengan perhitungan manual. Kemudian tugas untuk kalian adalah di sini. Misalkan saya punya data seperti ini ya, data nilai seperti ini, oh, datanya banyak sekali. Kemudian kalian silahkan cari ringkasan numeriknya ya. Cari nilai rata-rata, median, modus di kertas ya. Kemudian difoto nanti seperti biasa lah ya. Kemudian diupload di Classroom. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.